Ya, terima kasih Kakak. Tanggapan kami sebetulnya pertama, kami sangat menyayangkan, apa namanya, isu atau kebijakan ini dilontarkan ke media dan sangat menyesal sekali juga karena, ini tanpa sosialisasi sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, kami juga menyayangkan sekali karena ini masih masa pemulihan ekonomi baik lokal maupun nasional. Jadi ini sangat kontradiksi dengan situasi ekonomi masyarakat di Labuan Bajo, masyarakat di pulau. Jadi kami sebagai pekerja dan sebagai masyarakat sungguh sangat kecewa dengan adanya isu-isu maupun kalau jadi kebijakan, kami sangat kecewa dengan kebijakan seperti ini. Terima kasih Kak. Oke, baik. Artinya ada keberatan begitu ya Pak dari pelaku industri pariwisata khususnya di kawasan Labuan Bajo. Dari Anda sendiri Ibu Sana melihatnya seperti apa sih, apa yang menjadi alasan utama begitu yang melatar belakangi kenaikan harga tiket masuk ke kawasan Komodo ini, dan di satu sisi seperti apa untuk urgennya begitu Anda melihatnya? Pertama, Ya, ini ke sangat Ibu Sana, sangat mohon maaf Pak Ignas. berpotensi merampas kehidupan kami, apalagi ini masa pemulihan dengan 2 tahun pandemi. Itu yang Ya, baik. pertama. Yang kedua, untuk alasan konservasi itu sangat tidak Oke, masuk baik. akal. Karena pemahaman kami konservasi yang kami jalani, yang kami isi di ruang Taman Nasional Komodo, di Pulau Komodo maupun di Pulau Ya, Rinca, baik Mas. itu adalah sesuai dengan kajian yang sudah dibuat oleh pihak berwenang, Oke. yaitu TNK atau Oke, Pak dalam hal ini Ignas. di bawah Kementerian Oke, baik. Lingkungan Kami Hidup. sudah menangkap maksudnya Pak Ignas. Saya akan ke Ibu Shana terlebih dahulu. Seperti apa tadi yang melatar belakangi begitu ya alasan kenapa ada urgensi untuk kenaikan harga tiket masuk ke kawasan Komodo ini? Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi sebagaimana kita sudah ketahui ya, kemarin kunjungan Bapak Presiden sendiri hadir untuk meresmikan Rinca sebagai salah satu fasilitas dalam kawasan strategis pariwisata nasional di Labuan Bajo, dan juga ini untuk mendukung destinasi prioritas Labuan Bajo. Nah, memang keputusan pemerintah menaikkan tarif tersebut adalah dalam rangka konservasi untuk meliputi tidak hanya konservasinya, tapi juga termasuk pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, perlindungan dan pengaman Satwa Komodo, serta pengembangan wisata alam. Dan di mana kita harus melihat bahwa quality tourism salah satunya untuk Labuan Bajo, Komodo ini adalah aset, sehingga kita mencoba untuk bagaimana melakukan penerapan konservasi yang akan menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan. Karena tentunya dengan kita lihat demand pengunjung yang sangat tinggi untuk Labuan Bajo, kita perlu memastikan bahwa tidak melebihi dari daya dukung dan daya tampung destinasi. Jadi ini bisa menjaga semuanya. Dan memang di sini juga sudah disampaikan jelas oleh Bapak Presiden, kenaikan tarif hanya untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, sementara untuk Rinca dan yang lainnya tetap bisa dikunjungi dan memiliki tarif yang lama sehingga tetap memiliki akses untuk seluruh publik ke lokasi tersebut. Oke, nah tadi yang menarik sempat disampaikan juga begitu ya oleh Mas Ignas terkait dengan dari masyarakat dan juga pelaku industri pariwisata di sekitarnya ini juga disebutkan tadi belum dilibatkan begitu terkait dengan keputusan ini. Nah sejauh ini seperti apa Mbak Shana? Ya, jadi memang pada saat melakukan perhitungan daya dukung daya tampung tersebut juga termasuk juga bagaimana kita melihat dan pakai dan dihitung tidak hanya tentang pariwisatanya saja, tapi bagaimana juga kemampuan lingkungan tersebut untuk melakukan pemulihan, kemudian kenyamanan untuk ruang satwa juga, dan tidak hanya komodo tapi ekosistem secara keseluruhan, karena ini bagian dari cagar biosfer komodo. Nah, tentunya kita juga melihat bagaimana potensi untuk penguatan quality tourism ini tentunya akan justru memperkuat travel agent dan tour operator lokal, karena mereka akan terdaftar secara resmi dan kemudian akan memiliki calon-calon wisatawan yang bisa mengapresiasi apa kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki di sana. Dan pastinya ini akan membawa juga Labuan Bajo level dari pariwisata yang berbasis konservasi ini ke level yang berikutnya gitu ya. Jadi benar-benar tidak hanya menjadi destinasi untuk mendapatkan foto-foto yang bagus dan indah, tapi juga mendapatkan pendidikan dan edukasi dari berkunjung ke Labuan Bajo. Itu yang kita harapkan ke depannya. Dan tentunya ini juga akan menjadi
tantangan untuk inovasi dan kreasi dari teman-teman pelaku pariwisata juga yang tentunya akan menjadi mitra utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan ke depannya di Labuan Bajo. Oke, baik. Kemudian Mas Ignas, mungkin bisa digambarkan juga begitu kepada para pemirsa CNBC Indonesia sebetulnya seperti apa sih antusiasme dari para wisatawan untuk mengunjungi kawasan Komodo begitu, dan sejauh ini juga kan tadi sempat di-mention juga dari Presiden Joko Widodo juga menyebutkan saat ini mungkin bisa dialihkan juga ya ke Pulau Rinca, dan apakah itu cukup begitu Mas? Ya, terima kasih. Sebetulnya rencana Pulau Komodo maupun Pulau Padar yang memang dikhususkan, yang diwacanakan untuk kenaikannya yang luar biasa ini, sebetulnya itu dua hotspot yang paling sering dikunjungi, begitu. Dan tadi saya tanggapi sedikit dari Busana mengenai platform yang akan disiapkan oleh otoritas sehingga semua tour operator bergabung di sana. Kami sangat tidak setuju karena ini ada potensi untuk memonopoli bisnis pariwisata Labuan Bajo, dan itu yang kami tolak. Karena dari proposal yang kami terima mengenai margin kenaikan ini terlalu tinggi, dan di sana itu juga sudah termasuk dengan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Labuan Bajo, pelaku usaha wisata. Jadi bahkan souvenir pun sudah dimasukkan ke dalam paket, dan itu jujur saja itu sangat membunuh kami di Labuan Bajo. Kami tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk berkreasi, untuk berusaha di masa-masa yang akan datang. Dan karena itu pula kami menolak secara tegas. Dan saya kembali tadi bahwa antusiasme wisatawan, terutama wisatawan domestik, ini perlu kami dan pemerintah Labuan Bajo, pemerintah NTT harus bersyukur karena destinasi lain di luar Labuan Bajo ini masih belum stabil, sementara di Labuan Bajo ini sudah sangat bagus dan ini perlu disyukuri. Jadi momentum kenaikan ini sangat tidak tepat dan margin kenaikannya ini sangat besar sehingga seluruh masyarakat Labuan Bajo, seluruh masyarakat pariwisata, seluruh masyarakat di pulau menolak keras ini wacana maupun kebijakan kenaikan tiket masuk yang sangat tinggi ini. Terima kasih. Oke, baik.